Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang. Masih semangat nih? Ini anak muda. Tepuk tangan dulu buat anak muda. Dan saya sampaikan Pasuruan Express kepada calon bupati kita yang anak muda, usianya masih 28, nanti 30 Oktober. Bentar lagi ulang tahun. Bentar lagi ulang tahun. Dan Kang Renaldi ini punya pengalaman 5 tahun anggota DPRD provinsi. Dan setidaknya 5 tahun itu cukup untuk pengalaman beliau, dan ini menginspirasi buat teman-teman anak muda, khususnya generasi muda di Subang. Ini kan banyak kan Gen Z nih sampai generasi milenial. Dan pada kesempatan kali ini Kang Renaldi, calon Bupati Subang 2024-2029, kami ucapkan terima kasih. Selamat datang, ini kantor kami di Pasuruan Express yang sudah 16 tahun dan diresmikan oleh Bapak kami Pak Dahlan Iskan 2012. 3 tahun kita punya gedung sendiri tanpa kredit, tanpa ngutang dan macam-macam. Dan kita hari ini masih eksis dan masih beredar sebagai media top of mind. Pada kesempatan kali ini teman-teman yang hadir, teman-teman aktivis juga konten kreator hari ini bisa melihat nanti sosok seperti apa, dan mungkin juga Pak calon bupati, Pak Bu, Kang Renaldi bisa memberikan solusi-solusi dan banyak diskusi. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan pedas, pertanyaan yang tajam, kita diskusi. Dan saya minta tetap untuk edisi besok juga 1 halaman full, ya, 1 halaman seperti hari ini. Kita sudah undang yang kemarin 03 sudah hadir, dan hari ini 02. Dan kepada kawan-kawan tetap semangat walaupun di siang hari. Insya Allah apa yang ada dalam gagasan kita uji hari ini sepengetahuan teman-teman yang terjadi dinamika di lapangan. Dan selamat datang juga pada Bupati Subang periode 2014, 2018, 2019 ya, Pak Ojang ada di depan. Dan kita lanjutkan. Terima kasih kepada Kang Renaldi, dan mudah-mudahan tokoh yang muda ini menjadi inspirasi juga kawan-kawan yang lain untuk membedah isi kepalanya. Mudah-mudahan ini isinya masih sangat brilian ya, karena masih muda. Sungai-sungai harus mulai kita keruk agar ada pendangkalan di sana, sehingga sungai-sungai yang tadinya sampahnya sudah numpuk bisa kita tekankan lagi ke bawah, sehingga saya yakin ketika sungai-sungai sudah ada pendangkalan nanti, insya Allah ketika hujan sungai masih bisa menampung air hujannya. Lalu kita juga gorong-gorong sekitar Pemanukan situ, mau tidak mau kita harus bersihkan dari hulu sampai hilirnya. Nah, nanti kita akan buat dinas-dinas yang bersangkutan, kita akan suruh terus untuk gorong-gorong itu kita urus, sehingga tidak ada lagi nanti gorong-gorong yang mampu dengan sampah. Lalu kita buat juga area-area resapan air yang banyak, karena di Pantura kan apalagi sekarang dibangun di dekat sana Patimban, banyak pabrik-pabrik nanti akan di sana. Kita akan menekankan juga kepada pabrik-pabrik yang ada di sana agar ada ruang lapangan hijau. Area lapangan hijau harus dibuat di setiap pabrik, agar setiap pabrik juga punya area-area resapan air yang baik, sehingga nanti tidak ujung-ujungnya airnya nanti kebuangnya ke daerah sini lagi, kayak gitu kan. Sudah ada tadi yang terpikirkan lah gitu ya, kata-kata. Nah, soal kekeringan gimana? Nah, kekeringan itu yang saya dapat kemarin setelah saya bertemu pertanyaan. Jadi harus ada regulasi juga khususnya dari pemerintah tentang pelaksanaannya pertanian. Karena yang sekarang jadi masalah ketika ada pertanian, jadi kekeringan itu gini kan, khususnya sawah ya. Jadi karena pelaksanaan pertanian ini tidak bareng, jadi kadang misalkan gini, yang di hulunya nih, sawah-sawah yang dekat dengan sumber air
itu mereka menanam duluan. Nah, yang tidak kenal ujung itu mereka belum tanam. Jadi yang di sini sudah panen, yang di sini baru nanam. Sehingga yang panen ini kan sudah tidak butuh air. Jadi mereka stok aliran air untuk daerah ke sana. Sehingga akhirnya yang di sini tidak tersalurkan air. Makanya salah satu yang paling penting nanti untuk mengatasi kekeringan persawahan di Pantura, kita harus menekankan beban peraturan di mana pelaksanaan pertanian itu harus kompak, harus bareng. Dan kita buat regulasinya semua harus sama, sehingga aliran air ini bisa mengairi ke semuanya itu bareng. Jadi jangan sampai yang di hulunya sudah selesai, nyawanya sudah selesai, akhirnya airnya ditutup. Nah yang di sininya baru mulai sawah, sehingga tidak teralirkan akhirnya. Nah itu salah satu masalah kemarin yang saya dapat dari petani. Petani banyak yang berteriak bahwa Pak tolong dibuat aturan untuk pelaksanaan pertanian ini disamakan semuanya, sehingga air yang menyirami sawah-sawah itu bisa teralirkannya serentak, sama-sama bareng semua teralirkan. Jangan sampai ada pertanian yang ini sudah diairi, yang sini belum. Akhirnya itu yang jadi masalah salah satunya. Kedua, kita akan cek nanti ini sumber-sumber air untuk sawah di daerah Pantura ini dari mana saja. Kita akan coba buat lagi jalur saluran-saluran air yang baru, sehingga nanti kita lihat sungai terdekat di mana saja, terus aliran sungai yang bisa kita alihkan ke sawah-sawah petani, termasuk ke para penduduk, itu nanti bisa kita buat jalur baru, sehingga tidak ada lagi yang namanya musim kemarau ini kekeringan. Sehingga nanti para petani setahun itu kan sekarang saya sampai dengar ada petani itu yang berteriak mereka hanya bisa bertani setahun itu sekali, yang harusnya bisa 2 kali. Nah itu makanya nanti kita buat area resapan air yang baru, kita buat jalur irigasi yang baru, jalur air yang baru, kita lihat sungai terdekat di mana, kita lihat sumber air, diratakan semuanya. Jadi sehingga nanti kita masukkan di aturan pemerintahan, di perda kita, perda tentang pertanian, kita masukkan klausul itu. Dan ini teman-teman soal isu di wilayah Pantura, teman-teman bisa mencatat lah tentang mereka apa yang tadi sudah disampaikan dan cukup konkret lah yang didiskusikan. Nah kita masuk ke pertanyaan selanjutnya kan soal tadi isu pengangguran, bahwa kita tahu kan bahwa di Subang itu kemarin kita cek data di BPS itu per 2023 itu angka pengangguran itu sudah 69%, 75.000. Iya. Nah ini karena melihat itu seperti apa, kemudian kita tahu bahwa Subang juga kan ya akan menjadi daerah di Gubernur daerah yang maju kan, sehingga dengan ya banyaknya proyek-proyek nasional. Bahkan kemarin bahwa di Subang itu ada 2 kawasan ekonomi khusus kan. Nah, apakah peluang-peluang yang akan masuk ke Subang itu bisa atau pemerintah bisa memastikan yang minimalnya pengangguran di Subang itu nggak 6% lah kira-kira, bisa turun misalkan di 2-3%. Nah, bagaimana Anda melihat itu? Nah ini isu yang paling menarik buat saya. Jadi isu ini juga yang menjadi salah satu landasan kenapa akhirnya saya melepaskan jabatan saya sebagai anggota dewan dan memilih untuk berjuang lagi menjadi calon bupati. Karena saya melihat di Kabupaten Subang, kita ini pabriknya banyak, kita punya kawasan industri, tapi tingkat penganggurannya masih sangat tinggi, khususnya pria. Saya aneh, pria ini dalam Islam harusnya yang menjadi tulang punggung keluarga. Tapi yang saya sering lewat Ekwa, lewat Lembang Pakipati, justru suami-suaminya yang cuma yang terjemput istrinya yang kerja, suaminya yang terjemput di ojeknya. Saya sedih, jadi ternak anak dan istri. Nah makanya salah satu hal konkret yang harus kita lakukan apa? Pertama, perda ketenagakerjaannya kita ubah dulu. Ada satu klausul yang harus kita masukkan, yaitu apa? Setiap perusahaan, setiap jenis usaha yang berdiri di tanah Kabupaten Subang wajib hukumnya 70% hingga 80% pegawainya harus berasal dari Kabupaten Subang. Satu. Dan saya juga ada
bukannya saya ingin mendiskreditkan wanita, tapi saya ingin dari 70% itu 60%-nya diisi dulu oleh laki-laki. Karena penting, laki-laki itu bakal meracun nanti ke isu perceraian nantinya akan melebar. Makanya kenapa saya dari 70% angka yang saya minta para pengusaha, pabrik dan lain-lain yang mendirikan usahanya di tanah kita, wajib 70% itu dari orang asli Subang. Dan saya minta dari 70% itu 60% yang harus diisi dulu oleh pria-pria laki-laki Bisa pegang ini. di umur produktif. Gak warawiri nggak? Kenapa? Itu akan lebar nanti yang saya bilang dan angka perceraian. Apa yang kita lanjut ya? Ya, jadi tadi salah satunya kita ingin merubah perdata tenaga kerja di Subang, memasukkan satu klausul penting yaitu yang tadi 70%-nya harus diisi oleh masyarakat Kabupaten Subang dan 60%-nya diisi oleh pria produktif. Lalu, tapi itu bukan dalam artian saya mendiskreditkan wanita tidak, tapi karena memang kita melihat juga di sini ada data perceraian di Kabupaten Subang tinggi. Salah satunya kenapa ekonomi. Ya di situlah kenapa perceraian tinggi, istrinya kerja, suaminya enggak, ya siapa yang mau gitu kan. Nah, lalu selain di situ, saya juga selalu menemukan. Saya nyari tahu kenapa alasan pabrik-pabrik di Subang banyak memakai tenaga kerjanya dari luar Subang. Salah satu alasan mereka yaitu tentang sumber daya manusia, kemampuan orangnya. Makanya saya dari situ terpikirkannya gini, ya udah kalau kayak gitu kita coba setiap perusahaan, mau itu pabrik dan lain-lain, ketika mendirikan kan proses mendirikan pabrik nggak langsung berdiri kan, proses mendirikan suatu usaha tidak langsung jadi. Saya berharap dari pengusulan izin pertama itu mereka langsung menegaskan kepada kita ada komunikasi antara pihak swasta dengan pihak pemerintah, memberitahukan. Bantu pegang. Misalkan gini, Pak, Lagi. misalkan contoh kata-kata kita akan ada, kita akan ada pabrik mobil listrik baru di Palembang, BYD. Nanti kalau ada yang nanya. Nah, saya ingin nanti sebelum mereka mulai pembangunan mereka komunikasi dulu dengan pemerintah. Pak, kita butuh sumber daya manusia yang menguasai bidang ini, bidang teknologi, bidang media sosial, bidang A, B, C, D. Maka dari itu, sambil pabriknya beriringan berjalan membangun, kita pun membangun sumber daya manusianya, kita berikan pelatihan oleh pemerintah daerah bersamaan. Jadi pabriknya dibangunkan, sumber daya manusianya kita bangunkan juga untuk pemahamannya. Jadi kita buat pendidikan, pelatihan. Sekarang ini anggaran kabupaten, anggaran setiap pemerintahan itu banyak diisi oleh apa? Seminar-seminar yang dilakukannya hanya untuk siapa? Untuk ASN, untuk ini, untuk itu yang nggak penting. Saya nanti akan mengalihkan anggaran untuk seminar-seminar itu daripada dipakai tidak penting untuk, ya maaf ya, untuk mencari ini lebih baik saya alihkan untuk membangun kapasitas anak mudanya, untuk membangun pemahaman-pemahaman tentang masyarakat kita. Ya, misalkan yang pabrik nanti, misalkan mereka membutuhkan sumber daya manusia yang menguasai bidang kelistrikan atau baterai. Kita buat pelatihan tentang itu untuk anak-anak kita yang masih belum ada pengalaman itu, sehingga nanti pabriknya sudah jadi, teman-teman anak-anak sudah menguasai juga tentang hal itu, sehingga tidak perlu lagi narik pegawai dari Karawang, Bekasi, Purwakarta. Ngapain? Sayang, percuma. Sekarang kalau saya yakin semaju apapun pertimbangan nanti setelah diterapkannya sekarang jadi kawasan ekonomi khusus, kalau belum ada perda tentang ketenagakerjaan yang mengikat bahwa setiap perusahaan wajib hukumnya menerapkan 70% pegawai dari Kabupaten Subang, saya yakin tidak akan mengurangi itu akan melakukan Kabupaten Subang. Karena ujung-ujungnya apa? Nanti lagi kan pengennya simpel, udah ngambil yang nggak bisa aja orang Bekasi biar cepat, dan mereka tidak akan mau menanggulangi masalah pendidikannya. Nah, mereka tidak akan mau mengeluarkan, perusahaan tidak akan mau mengeluarkan uang untuk pelatih dulu, karena satu habis waktu Pak
ya itu lumayan menghabiskan. Makanya di situ pemerintah daerah harus hadir, memberikan pelatihan itu berapa sih, nggak bakal bikin pelatihan kayak itu. Dan lalu yang kedua yang harus kita tekankan masalah pungli mas pabrik. Saya ingin memberantas itu. Saya tidak mau jika ada yang kata Allah mentakdirkan saya dari tempat ini, masih terdengar oleh saya ada pungli masuk pabrik A bayar 5 juta, 10 juta. Saya tiap hari kan menerima IBM dari masyarakat. Itu yang mengeluhkan, Pak, saya kembali daftar pabrik dipinta 5 juta, dipinta 10 juta, ada bahkan yang udah ngasih uang 5 juta nggak masuk juga. Itu fakta di lapangan yang kita temukan sampai hari ini masih ada. Berarti masyarakat kita ini belum merdeka kan? Mau masuk kerja, mereka masuk kerja itu mencari uang, kerja itu pun dapat penghasilan, ini malah dipinta uang. Itu jadi kan? Akhirnya apa? Nanti jadi semua itu saling bersinambungan kan? Ketika misalnya masuk kerja harus bayar 5 juta, 10 juta, larinya kemana? Nanti larinya masyarakat pinjam Bang Emo, pinjam ke pinjol. Nanti nggak beres masalahnya. Jadi satu masalah terselesaikan, ada masalah baru. Tingkat pinjol tinggi, tingkat Bang Emo tinggi. Kita putus rantai itu, kita putus rantai permasalahan itu, sehingga saya tidak ingin nanti saya akan tegas. Tidak ada lagi, dan kalau bisa pidanakan langsung. Saya tidak mau lagi ada orang yang memanfaatkan untuk masuk pekerjaan, masuk kerja harus ditarget 5 juta, 10 juta, nggak ada. Saya benar-benar 1 tahun ketika saya jadi bupati, 1 tahun pertama saya yakin saya akan memberantas itu. Saya tidak mau lagi ada masyarakat yang mengadu ke saya masuk kerja harus bayar 5 juta, 10 juta. Saya nggak mau. Dan lalu untuk mengurangi pengangguran lagi, salah satunya selain kita anak-anak kita masukkan ke pabrik, kan itu tidak akan tercover semua. Kita buat juga pelatihan UMKM. Kita cepatlah masyarakat di Subang ini, anak-anak mudanya, fresh graduate-nya untuk mencoba usaha. Karena kenapa? Saya ingin mencepat, karena saya ada program 10.000 UMKM. Kenapa? Saya ingin mencetak 10.000 pengusaha muda di Kabupaten Subang. Sehingga apa? Ketika kita mencetak pengusaha muda 10.000, kita ambil sisi kecilnya saja. Dari 10.000 itu 2.000 saja yang sukses. Dari UMKM ini naik kelasnya. Misalkan ya, dari 10.000 kita ambil paling kecilnya 1.000 atau 2.000 usaha saja. Bayangkan akan berapa banyak tingkat pengangguran yang diserap lagi dari sana. Dari UMKM kecil menambah ke usaha menengah, menambah nanti jadi usaha besar. Bayangkan dari 10.000 taruh 1.000 aja usaha yang kita modalin, makin berkembang jadi usaha yang besar, bisa lagi menampung pekerjaan untuk masyarakat yang ada. Kita nggak usah muluk-muluk, jadi kita catat juga. Jadi selain satu sisi kita mempermudah masyarakat untuk masuk ke pabrik, untuk masuk ke perusahaan-perusahaan yang berdiri di tanah Subang, kita juga mencetak anak-anak muda kita yang punya passion untuk berbisnis, berusaha, kita cetak di sana. Kita libatkan nanti HIPMI, Kadin, mereka fungsi mereka apa? Kita tekankan, mereka punya kewajiban untuk memberikan pemahaman, mereka punya kewajiban, nantinya mereka punya tanggung jawab untuk mencetak pengusaha-pengusaha muda yang ada di Kabupaten Subang. Makanya nanti kita jangan fokus hanya memasukkan anak-anak muda para pengangguran ini untuk masuk ke pabrik perusahaan. Kita coba juga, kan ada basic, semua orang itu beda-beda kan. Ada orang yang basicnya saya inginnya jadi pengusaha, tapi saya nggak punya modal dan saya nggak punya pemahaman. Ada juga orang yang basicnya, saya mah kayaknya kerja aja, hidup nyaman aja lah dengan gaji segitu sudah. Jadi masyarakat itu beda-beda. Kita harus punya solusi di antara ribuan masyarakat yang punya pola pikir berbeda-beda. Kita buat UMKM gratis, kita buat UMKM, kita cetak usaha-usaha kecil untuk menjadi usaha-usaha yang besar nantinya. Nah, lalu kita juga ingin ada penekanan itu jika nanti salah satunya pelatihan-pelatihan tentang bagaimana anak-anak muda di Subang sekarang sudah mulai menggeliat ini masalah anak-anak muda yang bisa menjadi influencer, yang punya ya dalam bidang ekonomi kreatif lah kan. Kita akan fokus juga untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Subang.
Kayak gitu Kak. Oke, tadi kayaknya di topik ini cukup bersemangat kita kali. Tadi disebutkan juga bahwa ada semacam komitmen ya, bahwa 70% harus orang Subang yang masuk kerja di perusahaan yang berdiri di Subang, terus kemudian 60% harus pria. Kemudian tadi ada, kalau 1 tahun saya menjabat dan bupati, itu saya akan memberantas pungli masuk kerja. Ini kan soal aturan dan soal ketegasan. Nah, bagaimana kan caranya kita bisa membuat aturan gampang dibuat, tapi soal komitmen menegakkan, komitmen mendisiplinkan stakeholder terkait, itu kan perlu kerja ekstra. Gimana tuh kan caranya? Aturan kita buat sebagai bentuk komitmen di langkah pertama, tapi penegakan juga harus dilakukan. Gimana tuh kan caranya biar apa yang dicita-citakan itu bisa direalisasikan? Ya itulah, kita di daerah ini kan punya namanya Forkompimda. Kita libatkan kejaksaan, kepolisian, bahkan kalau bisa dengan tentara kita libatkan. Kita bentuk misalkan nanti Satgas Saber Pungli lagi. Tapi intinya harus efektif. Kadang suka ada saat bikin Satgas Saber Pungli, yang pungli tetap pungli, yang korupsi tetap korupsi. Kita nggak mau. Kita akan buat ketegasan. Kita libatkan Forkompimda. Di situ ada elemen kepolisian, tentara, kejaksaan, kita libatkan, kita buat satgas khusus. Kalau perlu satgasnya dipimpin langsung oleh bupati, kita langsung yang pimpin. Biarkan nanti yang di bawah kita terima laporan, ada laporan ini, dan kita akan memberikan sanksi ya. Sanksi itu bukan hanya kepada orang yang menawarkan jasanya, tapi kita berikan sanksi juga kepada ini. Karena suka ada permainan itu dengan perusahaan. Karena suka ada juga permainannya itu sama HRD di perusahaan biasanya. Nah, kita akan tindak tegas itu bukan hanya calonnya, kan bahasanya calon ya. Kita akan tindak tegas bukan tentang calonnya saja, tapi kita tindak tegas dengan perusahaannya juga. Andai kata terbukti perusahaannya pun ada jalur-jalur seperti itu, ya kita kasih disiplin, kita kasih peringatan mungkin pertamanya, lalu nanti akan ada tindakan dari kita, kayak gitu. Komitmen bersama dengan Forkompimda juga. Nah kan mungkin saya kira 3 topik nih yang tadi sudah saya tanyakan, saya kira cukup dari saya. Nah barangkali dari teman-teman nih ada yang ingin didiskusikan, menyampaikan ide atau mempertanyakan gagasannya, masuk akal nggak sih, rasional nggak sih apa yang disampaikan oleh Kang Rey, itu boleh kita diskusikan. Maka mungkin untuk warna juga menanya dari satu dulu ya, tapi langsung direspon kan ya, biar tektok mana, enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, dalam visi Bapak tercantum kata religius. Nah, bagaimana Bapak jika telah terpilih menjadi Bupati Subang menerapkan sisi religius ini pada setiap sektor yang Bapak cetuskan, terutama tadi pada ruang-ruang publik yang hendak dibuat, karena memang ruang-ruang publik ini justru ruang yang paling berpotensi mencederai nilai religius. Nah, bagaimana Bapak membangun nilai ruang-ruang publik ini di satu sisi harus tertata rapi dan juga mewah modern, tapi di sisi lain menerapkan nilai-nilai religius yang selama ini tercantum dalam visi Bapak itu sendiri, dan juga apa langkah Bapak untuk menjadikan nilai religius ini menjadi gerakan semesta di mana semua ikut andil dan terlibat dalam menciptakan nilai religius, sehingga Subang tidak hanya maju kotanya tetapi juga berkah kotanya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ya, terima kasih Kang. Siapa namanya Kang? Deha Setia. Deha. Nah, terima kasih. Ya, memang betul. Kemajuan suatu bangsa itu kan beririsan dengan nilai agama. Gimana caranya kita dari pemerintah itu harus hadir di situ membatasi antara kemajuan dengan nilai agama, jangan sampai ditukar. Jadi salah satunya kan nanti setiap tempat-tempat itu satu akan kita awasi 1 kali 24 jam, di mana
akan tersedia. Nanti saya jangan sampai di situ juga tadi yang bilang, jangan sampai itu tempat karena nyaman, karena dipakai tempat-tempat untuk hal yang lain-lain. Nah, sehingga kita akan siapkan CCTV di setiap tempatnya dan juga pengawasannya. Dan kita akan membatasi jam pakainya. Jadi jam pakainya akan kita tentukan nanti. Apakah jam pakainya cukup dari siang sampai habis isya misalkan? Dan kita akan nanti dengan pihak yang nanti akan menyediakan layanan sana, kita akan hanya membuka misalnya wifi itu gimana caranya. Nanti saya dengan Diskominfo akan membuat itu tidak bisa mengakses untuk situs-situs atau hal-hal yang berbau negatif. Jangan sampai kita nyediain wifi gratis dipakai buat main slot. Bahaya ini yang saya bilang. Kemajuan zaman dengan nilai agama itu kadang sering beririsan. Saya tidak mau. Makanya nanti dengan pihak Diskominfo kita akan terapkan untuk wifi yang kita sebarkan itu gimana caranya jangan sampai bisa mengakses situs-situs yang nilai yang bersinggungan dengan nilai-nilai negatif. Lalu kita akan membuat, jadi kan setiap tempat itu nanti itu kita inginkan setiap desa di Kabupaten Subang ini. Nah dari situ saya akan melibatkan peran aparatur desanya, di mana harus mengawasi daerah di situ dan ada pemahaman nanti misalnya tempat itu jangan hanya dipakai untuk kurang-kurang untuk tempat kayak gitu, bisa juga dipakai tempat untuk misalkan kalau dulu saya tempat SMA saya suka likom, bisa dipakai tempat likom di situ. Jadi bisa mengkaji kajian pakai internet di situ bisa dipakai. Nanti jamnya bisa disesuaikan. Lalu, nah untuk program religius itu sendiri kan, saya punya program yaitu satu masjid satu guru tahfiz. Nah kemarin saya berkolaborasi. Ada yang namanya saya ingin setiap masjid itu punya guru tahfiz. Dan salah satunya lagi nanti untuk KIA. Di sini teman-teman harus tahu. Teman-teman tahu nggak di sini bahwa guru ngaji itu gajinya cuma 150.000. Tahu nggak? Itu orang yang akan mengajari anak-anak kita nilai selain orang tua ya. Orang tua sudah jelas. Orang pertama yang akan memperkenalkan agama kepada anaknya. Tapi guru ngaji adalah orang kedua yang akan memperkenalkan agama kepada anak-anak kita. Bayangkan gajinya 100.000 ke 150.000. Sekarang 100.000 beli mixu cukup berapa? 3. Sedih saya. Makanya salah satu program kita ingin naikkan dulu gaji guru ngaji. 100.000 cukup apa? Ya cukup apa? Bahkan nanti kita akan buat satu masjid satu guru tahfiz. Di mana nanti kita juga ingin membuat yang namanya pemuda masjid. Saya akan menekankan nanti, karena saya kira, saya sedih. Kebetulan rumah saya, kalau yang tahu rumah saya, ini rumah saya nih. Depan rumah saya itu masjid. Kalau subuh saya ke masjid kan, dan azan saya, dan qomat saya, dan sholat saya. Bahkan kadang masjidnya belum dibuka. Waktu udah sholat subuh. Saya butuh teman-teman pemuda yang ada di setiap daerah yang kenal masjid setidaknya punya andil. Karena saya melihat kasus terdekat saja dengan ruang lingkup saya. Itu saya nyari suku kan, udah orangnya udah azan. Ini masjid saya masih kunci. DKI-nya belum datang. Makanya gimana saya ingin nanti ada pemuda masjid. Ada strategi sehingga nanti bisa dikolaborasikan, bisa berkembang nanti. Jadi anak-anak kita datang ke masjid, pemuda-pemuda kita datang ke masjid itu bukan hanya sekedar masjid tetap di dalam artinya untuk ibadah, sholat, baca Quran dan lain-lain. Tapi nanti kita akan buat juga ekonomi kreatif di masjid sehingga masjid bisa berkembang. Dan kalau itu akan kita pertahankan. Termasuk kita ingin nanti setiap ASN akan ada jadwalnya. Subuh bersama, zuhur wajib di masjid. Kita melakukan masjid percuma. Banyak yang kita aspirasi dalam jadi dewan, dan banyak yang kita saya selalu gini. Dulu yang menjadi dewan, Pak, saya minta aspirasi buat masjid. Saya tanya dulu,
ini yang datang subuh, zuhur, asar, maghrib penuh nggak? Ya paling kayak nggak mau saya turun. Ngapain masjid kita bangun besar, tapi orangnya nggak ada yang datang? Percuma. Kita tekankan dulu. Jadi kita ingin nanti masjid itu punya peran penting selain tempat beribadah, bisa jadi tempat perputaran ekonomi dan kayak gitu kan. Enggak, mungkin buat aja. Boleh. Banyak kan? Enggak apa-apa. Senang saya bapaknya. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum bertanya, saya ingin menyampaikan dulu. Saya ingin meminjam istilah dari kenalan ya. Perkenalkan nama saya Abdul Baran Rahman ini, saya dari Jakarta Pak. Saya ingin mengambil istilah dari Presiden Prabowo tentang paradok Indonesia. Nah, sekarang paradok Kabupaten Subang. Karena menurut saya Kabupaten Subang itu Indonesia dalam bentuk kabupatennya. Karena di Subang pegunungannya ada, lautnya ada, dataran rendahnya ada. Nah, sedangkan paradoknya mulai dari sektor industri yang tadi disebutkan, banyak industri tapi pengangguran masih tinggi. Dari sektor pertanian, kita itu lumbung pangan nasional, kan Pak? Tapi kekeringan dan kebanjiran masih terkena. Kemudian tadi belum disentuh tentang budaya Pak. Saya ini pecinta budaya ya. Subang itu banyak melahirkan budayawan yang terkenal, bahkan sampai diva dalam bidang seni kepresidenan yaitu Ibu Titi Fatimah. Bahkan saya rasa orang Kabupaten Subang nggak tahu itu siapa Bu Titi Fatimah. Padahal itu diva, ya kan? Nah, identitas Kabupaten Subang itu mau dibawa kemana? Sedangkan dari budaya dari pemerintah tidak ada perhatian khusus. Sedangkan dari industri masih banyak pengangguran. Jadi Subang ini mau dibawa kemana identitasnya, gitu kan? Bahkan gedung kesenian pun yang di sana terbengkalai, kan? Ya, yang ini saya tanyakan ke depan Bapak penegasannya mau dibawa kemana Kabupaten Subang identitasnya? Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan bagus. Betul kan? Makanya saya bilang Bupati Subang itu bupati yang terenak menurut saya. Kenapa? Kita punya wilayah lautan, kita punya dataran, kita punya pegunungan. Yang dimana tiga elemen itu kalau kita bisa pintar mengolahnya, kita bisa tahu potensinya, kita gali. Menurut saya kan ada Kabupaten Subang yang hari ini 537 miliar itu sangat-sangat terlalu kecil. Makanya kenapa saya itu terpanggil hatinya karena melihat itu Pak. Saya sedih melihat Kabupaten Subang PAD-nya karena kabupaten tetangga aja jauh. Nah makanya itu kalau tadi pertanyaannya masalah budaya Kabupaten Subang mau bawa kemana jika zaman sehat? Ini kan satu, Kabupaten Subang harus menjadi kabupaten pariwisata. Satu, wisata di kita itu luar biasa. Cuma infrastruktur dan pengelolaannya masih sangat jauh dari kata wajar. Seberapa ratus curug yang ada di selatan, sungai. Kenapa? Sungai. Kenapa? Jangan cuma nginep doang di hotel. Yang lainnya selain kita rasa paling tidak ada. Tapi Subang, orang harusnya ke Subang bisa outdoor, bisa menikmati air panas. Tapi kenapa di Garut udah ada yang namanya hotel Santika, Cahaya Villa, hotel khas bintang 3 bintang 4 udah berdiri di sana. Investasi masuk. Orang Jakarta lebih memilih berendam di Garut daripada di Ciampea yang itu jelas-jelas lebih panas. Sangat disayangkan. Makanya di situ pemerintah perlu hadir untuk meningkatkan pariwisata di Kabupaten Subang sehingga bisa menjadi nilai objek pendapatan asli daerah. Kita akan ramah investasi, kita cari investor-investor untuk membangun hotel, membangun tempat wisata di Subang. Dan saya tidak akan diam. Alhamdulillah 5 tahun saya jadi anggota DPR Provinsi Jawa Barat. Setidaknya saya punya link,
Sekali ini saya punya relasi-relasi teman-teman saya yang itu menjadi pelajaran sangat berharga bagi hidup saya. Sekarang calonkan bupati. Lalu nilai budaya, saya miris, jujur. Saya beberapa kali bertemu dengan pelaku seni budaya, termasuk pelaku seni modern. Kabupaten Subang itu keseniannya luar biasa. Tapi kenapa sampai hari ini tidak ada peran pemerintah untuk merawat kesenian itu sendiri? Saya sedih, jujur saja, ulang tahun Subang undangnya Kami Sula, Benula. Saya kan, andai kata ditakdir menjadi bupati, ulang tahun Subang saya ingin buat 7 hari 7 malam. Jadi saya ingin setiap desa, karena ulang tahun Subang bisa artinya setahun sekali itu seremonial kabupaten kita. Saya ingin setiap kecamatan. Jadi setiap kecamatan tampilkan dari kecamatan ini. Jadi selama seminggu nanti setiap kecamatan bikin olahraga budaya. Karena apa? Masyarakat sekarang udah terlalu kaku kan. Nggak ada hiburan paling budaya menghajatan. Kita bikin nanti pagelaran budaya sehingga seniman-seniman budayawan di Subang bisa menunjukkan eksistensinya untuk mereka mempertontonkan bakat dan kemampuan mereka. Yang namanya pesta rakyat di alun-alun Subang. Kita buat di situ, tampilkan budayawan Subang, kesenian Subang, kita tonjolkan semua di situ. Sehingga orang Sumedang, kita nggak bisa menampilkan itu loh. Sisinya saya pernah kan, zaman jadi dewa saya kesel. Waktu saya datang, saya dipakai pakai singaan. Pas turun biasa, ada juga apa? Nyawer, sawer. Ketika di sawer, saya tanya, kan Subangnya di mana? Aduh pas, tapi orang Sumedang. Kan keterlaluan. Singaan itu gotongnya, orang Sumedang. Ini ada di Subang. Kenapa gitu? Kan terlalu ada kesenian Subang yang punya sisingan sama yang pelakunya. Nah, makanya itu nanti kita akan gali budaya-budaya ini. Kita buat Kabupaten Subang selain kota pariwisata, kabupaten masyarakat kita buat sebagai kabupaten kebudayaan yang dimana punya tempat manggil. Karena sekarang ini kan, prinsip pertama, kenapa budayawan kita tidak berkembang? Karena tidak ada tempatnya, karena tidak ada tempat manggungnya. Mereka malah lebih punya tempat manggung di daerah lain, dipakainya. Di Subangnya sendiri mereka tidak punya tempat, termasuk di keluhan dari pelaku seniman modern, modern. Lokal band-band di sini sampai ada yang mau ke saya kan, bahkan acara dinas, acara pemerintah. Tadi kita tekankan, nggak ada lagi nanti zaman saya jadi bupati, nggak ada lagi kita ngambil pelaku seni dari luar, MC dari luar, IO dari luar, promotor dari luar, nggak ada. Subang banyak. Kita maksimalkan dulu yang di Subang. Makanya kita menurunkan, insya Allah kita akan tunjukkan bahwa Subang ini kabupaten pariwisata yang ramah budaya. Kayak gitu. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman. Tampung aja dulu semua pertanyaan, nanti biar Kang Ray langsung. Oke, mengingat kita juga sudah bersepakat ya, nanti sampai jam 3:30. Jadi nanti digabung dulu untuk 3 pertanyaan. Gimana? Ya, boleh saya. Iya boleh. Untuk 3 pertanyaan ya, kita mulai dari ini Bapak udah datang dari jam 1. Ada semua. Kang Ray ya, membantu kamu ternyata tidak hanya sudah menjadi dewan di provinsi. Padahal saya beberapa kali di komisi 5 itu ya ini Saya komisi 1 Pak. kota saya ketemu.
dengan Komisi 5. Oh ya. Mitra kerja di sekolah itu di provinsi Komisi 5. Makanya saya dengan Gus Hadi, ya boleh ditelepon lah, ya Pak. Sebenarnya perkenalkan, saya mungkin kalau di Kangsub itu saya sudah anak Kangsub itu dari bertumbuh sampai ada saya doktorat. Ya. Saya aktif sebenarnya, tapi di Kopea ini bukan berarti memang format di Kopea, cuman karena hari Jumat. Ya. Jadi kalau ada yang mau bisa lihat coba sama memakai ikat, tidak usah coba Kopea. Yang kemudian saya aktif di dan mimpin juga sekolah swasta Jawa Barat, termasuk yang Kabupaten Subang. Nah tadi sempat disinggung terkait dengan istilahnya sedikit sekali terkait pendidikan, terutama mungkin keterampilan yang lebih ke praktis kerja, ya, sehingga saya memang dalam waktu yang singkat ini saya tidak bisa kemudian menilai, gitu ya, menilai dari sisi bagaimana terkait dengan isu pendidikan di Kabupaten Subang yang menurut saya sangat ya kompleks lah, dalam konteks banyak sekali yang kemudian masalah. Ya, memang itu bagian yang harus diperbaiki. Dan kalau tidak ada masalah, orang juga tidak akan maju juga. Gitu. Cuman persoalannya bagaimana kemudian dengan masalah. Jadi yang pertama, jadi saya ingin mengusulkan saja. Saya membawahi kalau Jawa Barat saya membawahi 1.720 sekolah SMA. Dan saya sekolah swasta. Dan sebagai informasi Kang Yusuf ya. Jadi kalau saya sudah tua, saya mau 22 tahun. Tapi urusan orasi demo saya masih buat, ya kan? 2 kali kami demo ke rektor kami terkait. Dan itu bicara sekolah-sekolah baru, sekolah-sekolah itu demo itu baru ya kepengurusan kawin. Saya tidak akan demo nanti. Ya, saya ingin mengusulkan beberapa hal. Karena ini adalah perusahaan swasta. Kebetulan juga saya forum kepala sekolah swasta SMA. Punya 30 di Subang. Kalau negeri namanya KKS. Termasuk Asanas, termasuk Asipa Wanaria, Asipa Boarding School, semuanya itu di bawah koordinasi saya. Termasuk juga SMP yang 110. Ya, itu juga koordinasinya. Nah dari sisi ini kemudian sekolah swasta itu ya rupa ya dari semua persoalan-persoalan itu adalah bermuaranya kemana? Katanya bahwa sekolah itu sebetulnya kualitasnya gimana? Tetapi seolah-olah setiap tahun itu berfungsi sekolah. Ini yang harus kemudian juga diselesaikan. Di Subang ini kayaknya sudah cukup sekolah itu tidak SMA gitu. Tetapi banyak juga katanya diklaim sekian ribu tidak sekolah. Ini yang harus kemudian datanya juga dari mana? Setelah ditelusuri saya tiap tahun KKS menelusuri yang tidak sekolah. Tidak ada KKS. Sekolah swasta itu, mohon maaf, kebagian 10 kurang, 20 kurang. Yang kecuali mungkin ada 20% sekolah yang memang diminati. Tapi kan yang diminati itu masih orang Subang. Saya ke depan ingin agar, nah ini usulannya, coba petakan gitu. Persekolahan itu dipetakan. Dari sisi ini bukan masalah kualitas dulu lah. Kalau kualitas mungkin nanti akan beriringan. Kalau kemudian persoalan-persoalan para siswa gitu dan lain itu belum selesai antara sekolah negeri dan swasta kita menyalakan jonasi bahkan itu persoalan. Ya, tetapi kemudian saya ingin nanti saya doakan insya Allah sebetulnya saya ternyata ada juga kami itu ternyata sama saya juga ya yang antara sebetulnya yang itu lupa lagi Batara itu ya Uje itu teman. Nah kok ada di sini kata saya iya saya lupa gitu ya. Itu mantan LSM dulu gitu. Nah saya bagian dari sini dulu pernah jadi LSM juga sampai hari ini. Maksud saya coba petakan kan. Saya udah usul 4 tahun ya 4 tahun kira-kira 4 tahun sampai 3 tahun jadi dinas pendidikan saya ingin ada di sini memetakan
kebutuhan sekolah di Kabupaten Subang. Tanpa itu jangan bicara terkait kualitas dulu. Gitu ya, ada daerah yang memang begitu banyak sekolahnya negeri swasta tertumpuk di situ. Di lain pihak ada yang tidak ada di suatu tempat tidak terjangkau oleh masyarakat. Nah, yang satu. Yang kedua kan, saya kan swasta. Walaupun pernah juga jadi PNS kan saya mundur karena ini di swasta. Terkait dengan ini mohon maaf, memang kalau bicara swasta yang punya dua, satu yayasan, yang satu lagi berafiliasi dengan pemerintah karena kita memang harus punya izin dari pemerintah. Tetapi ketika kemudian masyarakat memaksakan pendirian sekolah dan kemudian sekolahnya itu adalah pas-pasan, bukan pas butuh pas ada kan? Pas-pasan itu contoh yang mereka itu adalah bergaji 300.000 per bulan, 500.000 per bulan, ya. Ini kan sangat miris. Maksud saya adalah, ya, bagaimana pemerintahnya itu hadir. Hari ini saya laporkan memang ada bosda. Itu bosda untuk guru SD, SMP, ya, swasta. Tetapi itu sifatnya adalah mengajukan ke SPD. Jadi ada beberapa sekolah swasta kelompok saya, yaitu ada 105 yang terkapar hanya 40 sekolah karena terkendala dengan yang tadi berbagai hal. Saya ingin ke depan kalau ngasih yang ngasih saja lah, nggak usah pokoknya ngajuin. Sistemnya kan bisa Pak Bupati nanti yang beres, gitu ya. Pak ini anak SMP dulu, iyalah SMP, tapi Pak Bupati mutusin pokoknya bisa, kenapa tidak? Dan besarnya hari ini 100 berapa? Di 400.000, 3.600.000 per tahun dibagi 2 permen pencairan. Alhamdulillah itu sudah ada untuk guru swasta. Tapi di sekolah umpamanya ada yang 12 orang, yang dapat cuma 2. Ini tolong ini nanti jadi semacam semacam Kang Ray, saya sebutkan Bupati deh, biarin inilah. Kan kita ini ceritanya kita dengan Bupati yang ingin jadi bupati ya. Harapan dari teman-teman mahasiswa tadi, teman-teman kan itu nggak bakalan jadi. Kalau jadi bupati, kan maksudnya gitu. Dia jadi bupati dulu, gitu kan? Nah yang itu tolong dinaikkan. Teman-teman nanti juga kan kalau ini dari pendidikan, kalau ke sekolah swasta, ya insya Allah akan merasakan. Kalau itu jadi perhatian. Yang ketiga banyak nih sebetulnya. Nanti ingin diskusi sudah jadi bupati boleh nggak? Boleh. Saya dengan kakak Gus Masur itu kan, itu hampir setiap ada momen saya diskusi terakhir adalah tentang investasi. Jangan anggap bahwa guru swasta yang kayak begini, saya tidak bicara investasi PDAM ke Pakimban. Itu saya dulu itu. Tapi sekarang diambil orang idenya. Saya nggak kebagian apa-apa. Ini curhat. Ya. Nah, yang terakhir ini kan sekolah swasta itu juga menerapkan boleh sesuai dengan unit mengambil uang dari masyarakat, gitu ya. Di beberapa sekolah ambil, tetapi kemudian masyarakat itu ya tidak memenuhi kewajibannya, sehingga banyak sekali di akhir kelulusan seolah-olah ijazah itu katanya ditanya terus, bukan itu ditanya dan ditebus. Si orang tua itu punya tunggakan. Nah, tolong ini pemerintah daerah hadir. Mohon maaf, di Bandung ada namanya RMP di Kota Bandung kan ya. Itu adalah diantaranya untuk membantu yang kemungkinan masyarakat punya utang di sekolah itu. Nah, kalau yang sekolah Muhammadiyah ini informasi saja, sejak COVID kita sudah menggratiskan untuk utang itu adalah sekitar 200 juta. Ya, bagi mereka masyarakat yang tidak mampu ya melunasi tunggakannya. Nanti kalau Kang Ray butuh data itu dan mau diganti, insya Allah saya akan ajukan real, ya. Nah, itulah barangkali dan ke depan tentu Kang Ray nanti ya, insya Allah Kang Ray bisa saya doakan, kami doakan. Jadi kalau kemudian wah ini langsung kampanye, saya punya pasukan mau diasakan, gitu ya. Saya punya pasukan di sekolah, kan sekolah swasta boleh, gitu kan? Kemudian kan bukan ini topiknya nih, ya kan bisa, kan gitu ya.
Saya Selama ini aja Pak dibicarakan. iya, makanya maksud saya adalah doanya harus dan apa istilahnya kita ingin menyemangati. Soal tadi waktu dan lain-lainnya, memang kiranya karena ini harus membuka bukan hanya satu season, ya. Nanti buka lagi seasonnya. Ya. Mohon maaf, adik-adik, saya mungkin isi paling tua, gitu ya. Tetapi bukan berarti saya tidak pernah muda. Ya, kalau kemudian saya seperti itu berdasarkan pengalaman, bukan nafsu. Ya, karena kita pernah muda, mungkin jauh, ya. Mungkin karena ini anak saya atau memang, tapi nanya saja saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saran masukan. Tadi masukan ke saya dari program saya ditanggapi, boleh sekarang mungkin akan Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun koreksi kepada si yang melakukan terlalu itu banyak setiap orang tuh katanya pasti banyak. apa? Saya mewakili masyarakat Madura, aspirasi nama saya Sunanda, mahasiswa Universitas Mandiri, asal dari Pamanukan terkait tadi penataan ruang dan lain-lain di lingkungan perusahaan. Satu, saya menunjukkan kerusakan di Pantai Pondok Bali, di Desa Payangan, Desa Logometan, Desa Pamarangan. Coba cek aja teman-teman di Google Map, ratusan hektar hutan mangrove hilang di Subang. Subang tidak ada program visi-visi Bupati ketiga-tiganya tidak ada tentang restorasi dan rehabilitasi lingkungan hidup. Apa upaya konkret dari religius untuk menyelamatkan lingkungan hidup pesisir Pantura yang kemarin digadang-gadang ribut ini daerah otonomi baru, tapi masyarakat di sana miskin dan termiskinkan. Para nelayan yang miskin sekarang ikan udangnya semakin berkurang. Mereka tangkapannya semakin jauh ke tanah laut. Dengan adanya Batu Baru, permukaan air laut makin meningkat. Ini ratusan hektar, saya pakai. Selanjutnya, ini ada kunjungan Bupati Muhiman dulu ke Desa Agasari, Kecamatan Sumasari 2019. Peresmian jembatan di Gegarnya yang gagal karena tidak adanya suatu perencanaan yang baik. Karena menggelontorkan anggaran sekitar 200 juta, tapi terkena ganti. Pantai Pondok Bali yang menjadi andalan Kabupaten Subang terancam tenggelam. Desa Payangan, cek sekarang juga bisa rumah sudah dikelilingi air laut. Mungkin kalau punya modal bisa pergi ke desa yang lain. Kalau bagaimana yang tidak punya modal, mungkin program satu harus di kedua desa ataupun restorasi dan rehabilitasi. Satu itu terkait lingkungan hidup, yang kedua terkait adanya proyek strategis nasional kawasan industri Subang Barat dan Subang Timur 25.000 hektar. Semalam saya diskusi dengan PJ Bupati, ada 25.000 kawasan hektar, 25.000 hektar yang akan dibuka, otomatis lahan pertanian akan berkurang 25.000 hektar. Sedangkan bagaimana pemerintah ingin bersuasembada pangan jika lahan pertanian berkurang? Data dari BPS Kabupaten Subang sekitar 20.000 hektar lahan sudah hilang. Cek sekarang juga di daerah Pantura sudah diaruf. Kita mau makan apa? Kita jadi pekerja di industri, sedangkan kita tidak punya ketahanan pangan. Yang kedua, petani milenial, petani pemuda tidak ada program. Bagaimana petani supaya berakses sekarang mungkin? Ini sih jadi bagaimana cara yang ketiga terkait masalah kewirausahaan pemuda, apa program nyata untuk memberdayakan para pemuda, terutama satu adalah permodalan, kedua skill, ketiga marketing, sosialisasi dan lain-lain. Jadi kita jangan hanya sebagai kulit di daerah sendiri. Seperti itu. Selanjutnya mungkin saya juga bisa fakta dari BPS, ada sekitar 270 km jalan rusak di Kabupaten Subang. Ketika Kang Ray jadi bupati harus punya target 5 tahun itu harus beres semua. Jangan sampai bupati ganti jalan tetap bolong rusak, bahkan di Subang Kota juga di depan terminal masih banyak yang rusak. Selanjutnya terkait penataan pasar di Pamanukan sendiri, pasar kondisinya luar biasa parah, sampah pun juga. Jadi saya ingin pemimpin yang religius itu yang peduli lingkungan hidup. Jangan sampai investasi itu merusak konservasi.
Dan para pemuda di sini kita harus menjadi agen perubahan sosial kontrol dari setiap bupati pemimpin yang akan datang. Jangan sampai kita terlena oleh industrialisasi di Kabupaten Subang dengan harga pokok pangan yang semakin meningkat mahal, lahan pertanian berkurang, dan masalah lingkungan hidup dari hulu sampai hilir harus diperhatikan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Biar dilihat, Pak. Oke, tepuk tangan dulu boleh tepuk tangan dari Presma UM ya. Satu lagi ya, boleh? Ah, boleh. Gak apa-apa, tampung dulu lah. Tampung dulu. Gak apa-apa. Ini waktu ya. Bisa diperpanjang katanya Pak. Pertama, memang kita harus arahnya kerja uji gerakan. Kita pusing uji gerakan membangun Subang. Saya hanya beberapa yang bisa tanyakan terkait dengan banyak persoalan Pak Damai dan Bupati. Dari mulai A sampai Z itu sudah dihitung. Masalahnya banyak dari A sampai Z dan sebagainya. Dan mulai yang update, yang faktual, yang ada punya saya mau ada kecelakaan, ada jaga budaya atau yang lainnya itu yang ditanyakan. Karena soal tahun pelajaran semuanya manis-manis yang disampaikan itu nggak ada yang memang tidak baik, semuanya baik-baik semua. Tapi komitmen pelaksanaannya itu yang menjadi persoalan. Sedangkan banyak kan usulannya. Kan harus mengukur kemampuan Subang berapa anggarannya, APD-nya berapa. Nanti lah udah ada juga kan. Makanya tadi langkah-langkah yang saya tanya, kasus terhadap mal yang digeser seperti apa menyelesaikan persoalan itu saja langkah-langkahnya. Karena persoalan kebijakan ada yang sudah tidak selesai. Nah, yang perlu langkah-langkahnya. Langkah seperti apa terhadap setiap persoalan yang dihadapi. Jangan nggak bagus banyak. Tetapi ada persoalan solusi general. Harus ada persoalan. Gitu. Kedua, bagaimana ketika ada suatu persoalan akan dikonflik of interest. Gimana kemerdekaan seorang bupati terhadap pemodal? Karena saya lihat pembiayaan kita besar, modalnya besar. Yang mulai usung Papua itu udah meter-meteran gitu, ya. Bagaimana untuk bisa merdeka terganggu oleh investor pemodal? Karena menjadi persoalan. Dia modal bantu sejauhnya nanti proyek paket C, paket D sampai dengan sepaket kan bicara. Bagaimana kemerdekaan seorang bupati di situ? Itu yang saya tanyakan. Karena bisa dihindari bahwa pembiayaan seorang kepala daerah dimanapun Subang adalah besar. Bagaimana kemerdekaan seorang bupati? Yang ketiga, bagaimana komitmen ketika tidak skala prioritas untuk ada pembangunan? Ketika ada yang dilaksanakan, apakah siap mundur untuk kemenang tentunya ya? Nah, dari kepala daerah ini yang perlu komitmen juga. Ya, kan setahun targetnya apa nih? 100 poin, cuma 40 poin per target, 40%, di bawah 40% mundur. Komitmen di situ enggak? Karena kan untuk kemampuan seorang kepala daerah. Nah, artinya bila ada sebuah yang emang dibuat kemampuan kita bisa menghadapi, bagaimana saya katakan komitmennya dalam pelaksanaannya. Karena ketika sudah ada di sana di meja bupati, di meja gubernur bahkan presiden mungkinnya, nah itu luar biasa persoalan. Apakah dibentuk tim enggak nih? Kan nggak mungkin buat cuma satu, kok cuma satu, OPD banyak. Nah, seperti apa dalam kerangka mendesain di luar OPD menyelesaikan persoalan-persoalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di. Oke, satu lagi aja, oke, berada, singkat aja berada ya. Atau mau dititip pertanyaannya sekalian ada tadi boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kan saya Ika dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Subang. Saya mau menambahkan tadi terkait dengan pola-pola yang ada di Kabupaten Subang. Apa sih itu Icon Subang Kota yang selama ini kita lihat? Apakah kemudian lampu satu yang katanya lampu satu ini karena dia tidak makan lampu satu, makanya yang kalau misalkan lampu itu yang kira cuma satu lampunya. Nah, di sini saya akan lebih berfokus terkait dengan indeks pembangunan manusia yang ada di Kabupaten Subang, yang mana terkait dengan pendidikan. Di IPM ini ada 3 faktor pendukung, yaitu pendidikan, ekonomi, dan juga kesehatan. Dalam pendidikan tadi yang akan sebutkan banyak faktor problematik yang ada di Kabupaten Subang itu sendiri. Salah satunya adalah rata-rata lama sekolah yang ada di Kabupaten Subang senilai 18 sekian. Ini diakibatkan karena kurangnya motivasi dan hal sebagainya. Terus juga sarana prasarana, bahkan yang di pinggir jalan provinsi pun itu ada di Kecamatan Bino. Namanya kalau tidak salah SD Negeri Santika, yang kebetulan kami pernah mengagendakan kegiatan untuk mengajar di sana. Itu sudah sangat tidak layak. Padahal itu ditempuh dengan akses jalur provinsi. Terus kemudian terkait dengan ekonomi, salah satu tadi yang juga menyebutkan terkait dengan jumlah pengangguran di Kabupaten Subang harus kita ini juga masuk ke faktor pendidikan itu tersendiri, di mana SMP ini tidak juga banyak yang berencana terkait dengan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Subang untuk mempersiapkan kan industri. Salah satunya adalah program pemerintah itu tersendiri, di mana BLK yang ada di Snaker ini alat-alatnya sudah besar. Terkait dengan HIV yang ada di Kabupaten Subang, dari 2021 ke bawah itu jumlah kasus HIV itu sebanyak 200 kasus, dan pengidapnya 3-4% itu homoseksual. Kemudian dari 2021 sampai dengan Juni 30 Juni 2024 sekarang, ini kasusnya meningkat senilai 200%. Sampai sekarang per tahunnya itu ada 400 kasus, hingga jumlahnya 3.300 kasus, dan 30% didominasi oleh kaum homoseksual. Nah, bagaimana cara akan mengatasi langkah-langkah yang kemudian ini bisa meningkatkan indeks pembangunan? Tadi ini ada bidik saya di kelas dulu katanya. Mau nanya ada atau nanya apa? Mau nanya apa? Boleh kan? Boleh. Ambil dulu kan? Diri aja. Sudah Ekpres yang menyediakan mimbar pemimpin ini sebagai fasilitas diskusi untuk membuka nalar kritis masyarakat Subang kan. Menurut Bapak calon bupati Pak Renaldi yang menjadi salah satu pemimpin yang untuk diuji gagasannya dalam membangun Subang. Perkenalkan, nama saya Ali Fatargiji Asadullah dari Timkas Bandung Raya, yakni Himpunan Mahasiswa Kabupaten Subang. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Pak. Izin bertanya, ya, menindaklanjuti daripada saran yang disampaikan oleh si Bapak. Saya akan tadi tidak jauh-jauh dari pendidikan, kan yang tarbiyah dari UIN. Saya akan bertanya perihal pendidikan itu sendiri, kan? Karena berbicara pendidikan itu kalau kita lihat dari capaiannya kan ada 3 ya, kayak afektif, kognitif, psikomotorik. Nah, berbicara afektif itu tentang kesadaran untuk melanjutkan pendidikan itu sendiri kepada para peserta didik dari tingkat sekolah menengah atas untuk melanjutkan pendidikannya. Nah, terus berbicara kognitif tentang pengetahuan yang dimana yang telah diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan, Pak, ketika si peserta didik sudah sadar ya, untuk melanjutkan pendidikan, lalu dia terbatas dengan ranah-ranah ekonomi yang tidak bisa dia sentuh untuk melanjutkan pendidikan tinggi itu sendiri. Nah, apa langkah konkret akan untuk menciptakan si individu-individu tersebut untuk bisa mengakses pendidikan yang layak sesuai dengan Undang-Undang 1945 nomor 32 yang dimana
setiap warga negara berhak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Nah, apa sih langkah konkretnya dari Akang sebagai calon pemimpin nanti di masa depan jika tersendiri untuk memfasilitasi itu? Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara pendidikan itu sendiri kan tadi berbicara lembaga ya. Ada lembaga yang menyelenggarakan karena menurut undang-undang pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan satu proses pembelajaran. Nah, fasilitas-fasilitas Akang itu dalam teknis konkretnya itu seperti apa nanti turun ke lembaga-lembaga pendidikannya. Yang ketiga, calon tenaga pendidik itu sendiri. Jadi apa gagasan yang akan diberikan kepada tenaga pendidik untuk mereka bisa menyampaikan tugasnya gitu dengan maksimal, karena saya pikir kan, karena orang tua saya juga guru ya, orang tua saya itu kemungkinan dia tidak bisa merealisasikan pendidikan secara utuh itu karena faktor ekonomi yang kudu ngajar ongkos, kudu minuhan pangabutuh ongkos gitu. Jadi budak tadi kurang utuh gitu, kurang komparasi dan ibarat nasib BSSN, Badan Siber Sandi Negara, bahwasanya Kabupaten Subang itu mencapai 10 juta traffic penjudi online. Nah, kan akhirnya mana makanya judi teh saya salah satu. Ayo bisa beli proses apa nu kampetri. Nah, langkah konkret Akang untuk dinyatakan kos kumaha ya Pak? Sakitu kan. Siap. Bawakan dulu berada jadi kedua saya. Oke, nanti akan diulas dulu sama Pak juga sebelum nanti mungkin secara konklusif bisa disampaikan oleh yang lain. Terima kasih sangat antusias dan respon memberikan pertanyaan dan juga sekaligus pertanyaan itu sudah dimasukkan ya kan ya, tadi cukup banyak juga. Mungkin dari mulai tadi Pak Heru, Pak Suhairudin yang bilang soal kepedulian yang ada kepada sekolah swasta terus swasta di Kabupaten Subang, tentunya di bidang pendidikan mungkin Kantre kepeduliannya seperti sektor lingkungan ya, dari Kamasya, dari Pantura ya, ini menyoroti bahwa isu lingkungan di Pantura itu ya cukup harus jadi perhatian karena tadi lah ratusan hektar mangrove hilang, kemudian desa Mayangan hampir tenggelam, intinya menanyakan bagaimana komitmen terhadap persoalan lingkungan khususnya di Pantura. Soal kemudian banyaknya kawasan industri ini akan juga merusak atau mengganggu Subang sebagai lumbung padi nasional, gitu ya. Kemudian bagaimana penataan pasar Pamanukan, bagaimana juga jalan yang rusak di Subang itu sekitar 270 km itu bisa diselesaikan misalkan apakah dalam 5 tahun itu bisa. Terus kemudian kewirausahaan itu juga tadi ditanyakan. Terus kemudian Pak Bawasumi itu menanyakan semua calon itu biasanya janjinya manis, tinggal bagaimana komitmen dari kepala daerah nanti yang terpilih untuk bisa tepat terhadap janji-janjinya. Soal tadi juga menyoroti bagaimana bupati itu bisa merdeka kan, di samping tadi dikaitkan dengan bahwa untuk biaya politik itu akan terjadi konflik kepentingan, itu yang juga menarik tadi dari teman HMI itu soal IPM, bahwa pendidikan itu rata-rata lama sekolah masih tadi aku menyebut 8%, artinya masih SMP ya, kelas 2. Kemudian sarana pendidikan yang memang perlu perhatian juga lebih. Soal pengangguran tadi menyinggung juga kan bahwa ini mungkin aspirasi juga bahwa alat-alat di BLK itu udah kuno ya, memang betul banyak dipakai oleh belanja pegawai. Nah itu mungkin yang ini masukan juga ya, mungkin sama Andre bisa dirumuskan itu solusinya gimana. Terus kemudian tadi menarik soal bahwa kasus HIV juga cukup tinggi. Nah ini apalagi misalnya kan dikaitkan dengan kasus HIV ini. Nah menarik juga dari Nikas soal pendidikan. Ini mungkin lebih kepada kan ada yang siswa kurang mampu, bagaimana sih ada solusi nggak pemerintah biar bisa melanjutkan ya kuliah, sekolah, terus kemudian tadi juga soal judi online sebelum. Artinya masukan teman-teman juga cukup kompleks dan yang ditanyakan di bunga sampai tadi yang menarik bagaimana bupati bisa merdeka mengambil kebijakan dan paling intervensi. Itu kan mungkin bisa di
Mudah-mudahan bisa ya terjawab. Oke. Ya, terima kasih. Jadi senang saya kalau banyak yang nanya ini kan, karena memang tujuan kita datang sini pengen belanja, ada masalahnya apa tuh, ada yang terlewat oleh saya. Jadi mungkin saya jawab secara keseluruhan ya. Pertama-tama teman-teman semua, saya menekankan siapapun yang nanti jadi bupati Kabupaten Subang, kalau tidak mau berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, saya jamin Kabupaten Subang akan tetap stabil. Kalau bupati nanti siapapun yang terpilih menutup diri, tidak berani kalau bahasa tuani keterengan alubur provinsi pusat, saya jamin Kabupaten Subang akan masih tetap seperti ini. Terlepas saya atau bukan ataupun siapapun nanti, setiap bupati Kabupaten Subang wajib hukumnya mau merendahkan diri, mau berjuang untuk bisa berkolaborasi dengan pemerintahan provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat. Karena apa? Betul tadi dibilang kita bisa janji politik banyak, mampu tidak? Itu yang saya bilang. PAD Kabupaten Subang hari ini hanya 567 miliar. Ditambah DHK, tambah DAU, APBD kita paling menyiapkan 2,3 triliun. Tugas bupati selain menaikkan PAD dengan program yang akan saya buatkan, peningkatan pariwisata, industri dan lain-lain, pertanian, kita juga harus siap untuk datang ke tingkat provinsi maupun pusat untuk meminta ada bantuan-bantuan di luar dana yang sudah menjadi kewajiban pemerintah pusat dan provinsi turunkan ke Kabupaten Subang. Karena ini kuncinya. Saya 5 tahun jadi anggota dewan provinsi. 5 tahun juga saya sulit menurunkan aspirasi saya ke Kabupaten Subang. Makanya dari itu, kebayang tidak satu anggota dewan provinsi itu punya aspirasi kan? Dan itu bisa, andai kata bupatinya punya ego yang bisa direndahkan, datang ke anggota dewan, ke dewan provinsi, ke dewan DPR RI, minta tolong bantu Subang, aspirasinya turunkan ke dewan provinsi, ke dewan RI. 1 tahun dari provinsi ini bisa turun 100 miliar kan? Dari pusat dulu, dari DPR RI, kita bisa minta bantuan ke mereka. Di Subang ini dewan provinsi yang dari dapil SMS ini ada 11 orang, DPR RI yang dari Subang SMS ini ada 8 orang. Masing-masing 5 aja untuk membantu kita menurunkan anggaran dari pusat dan provinsi di sini. Itu bisa ratusan miliar. Kalau bupatinya mau datang, bupatinya mau merendahkan egonya, jangan menganggap kita ini bupati sehingga anggota dewan yang harus datang tidak bisa. Kita yang punya kebutuhan, Subang yang butuh bantuan. Makanya saya dengan menjadi bupati, saya kita ingin meningkatkan PAD yang ada, kita maksimalkan PAD kita. Dan dalam hitung-hitungan PAD kita di tahun depan, bahkan 2 tahun depan, itu bisa tembus di atas 1,5 triliun. Tambah dari provinsi dan pusat. Nah, lalu kita membahas dulu masalah pendidikan, ya, pendidikan terjawab. Oh, jangan yang tadi dulu modal politik. Insya Allah Pak, sampai hari ini belum ada investor yang datang saya. Saya dari tadi jalan pakai modal pribadi, keluarga, jual tanah, memaksimalkan yang ada di diri pribadi. Sampai hari ini tidak ada investor satu pun yang ada di saya. Yusuf kayaknya berminat kan? Barangkali masuk investasi gagasan kan? Tidak ada satu pun investor. Jadi saya tidak ada utang. Saya jadi, alhamdulillah, tidak jadi
tidak ada beban harus mengembalikan uang ke siapa, dan tidak ada beban memberikan proyek ke siapa. Satu itu masalah biaya politik mahal. Pak, di depan teman-teman saya bilang kemarin tidak pakai yang maksud saya 0%. Ini mereka Golkar, karena saya kader Golkar, jadi saya tak perlu mengeluarkan kos. Kalau ada orang yang bahasa kan B1 namanya harus dibayar, saya tegaskan Golkar kan, saya dengan 0% saya akan B1 KPK saya. PKS sama, karena Pak Mus masuk ketua PKS Subang juga. PDIP sama. Ini makanya jadi banyak orang mempertanyakan kok bisa PDIP gabung dengan kita. Karena saya jelaskan di sini, karena tiga partai ini punya satu visi-misi yang sama, yaitu membuat Kabupaten Subang lebih baik dari 5 tahun depan. Makanya tidak ada pertukaran uang di situ. Kalaupun ada itu untuk saksi nanti. Kita harus mempersiapkan karena saksi mah wajib hukumnya, karena kita harus mempersiapkan saksi satu TPS atau saksi. Makanya dari itu tidak ada investor di kita. Makanya saya tidak ada beban nanti jadi Pak Ayah, kenapa saya bisa teriak-teriak di sini kan saya bilang perusahaan ini bisa saya hantam, karena saya tidak ada beban sama perusahaan manapun. Saya tidak punya keterikatan dengan manapun, jadi ya saya bisa suka-suka nanti dan saya tidak punya beban itu. Nah, lalu masalah pendidikan di Kabupaten Subang itu betul Pak. Bahkan saya rilis 5 tahun kemarin, ini jangan dulu ke swasta. Pendidikan yang sekolah yang negeri saja, guru-gurunya, tunloknya dari ada jadi tidak ada 5 tahun kemarin. Tunlok guru, tukin guru, ASN itu dihilangkan 5 tahun kemarin. Jadi jangan dulu bahas swasta, terus selama 5 tahun kemarin belum bahas swasta, bahas sekolah negeri aja udah jelimet Pak. Makanya kenapa tahun ini kita akan mengadakan lagi tukin dan tunlok untuk guru. Nah, termasuk mungkin nanti swasta kita akan bisa masukkan. Kita perlu banyak berbicara langsung Pak. Harus. Mungkin ada, saya juga tidak menafikan mungkin ada hal-hal yang terlewat pada saya. Pasti banyak. Makanya nanti kita perlu kolaborasi, kita perlu berbicara banyak. Insya Allah kita akan coba masukkan juga nanti termasuk. Saya mengerti apa yang Bapak musikan tentang SPKD. Jangankan Bapak, saya jadi Dewan Provinsi, namanya ikut SPKD saya juga musik Pak. Karena terlalu berlibat, terlalu banyak ini itulah. Makanya nanti setiap guru sekolah maupun pendidikan yang lainnya kita akan coba kolaborasikan. Karena memang kalau menghitung betul yang tadi dibilang, masyarakat Subang itu bahkan swasta itu rebut-rebutan ngambil siswa itu betul. Saya mengerti itu Pak, saya tahu persis itu. Jadi memang perlu ada peran pemerintah untuk bisa mengkolaborasikan antara sekolah negeri, sekolah swasta ini agar nantinya bisa ada pemerataan pendidikan di situ. Jangan sampai nanti ada gap tentang tentang sekolah negeri, sekolah swasta, guru PNS, guru non PNS, jangan sampai ada gap lagi di situ. Mudah-mudahan itu bisa kita selesaikan. Nanti saya juga perlu berdiskusi dengan orang-orang dengan sumber-sumber yang memahami tentang hal ini. Dan saya tidak menutup diri, insya Allah nanti kita bisa diskusikan apa saja misalkan pandangan dari guru-guru sekolah non pemerintah atau apapun itu bisa kita kolaborasi. Dan saya punya program nanti buat yang ringkas. Saya ingin setiap Subang ini ada beasiswa gratis untuk mahasiswa SD, SMP, SMA, bahkan kuliah yang tidak mampu. Kalau ini ringkas, saya dulu presiden Kompas kan, komunitas Pajajaran asal Subang. Jadi dulu saya jadi dulu saya pendiri ringkas justru. Kalau saya Kompas dulu. Jadi abang dan saya semuanya, saya dulu jadi ketua Kompas.
saya pernah minta dulu pimpinan dewan yang Pak ini. Nah, saya pernah minta dibuatkan sekret Pak buat mahasiswa Unpad. Ternyata tidak bisa, sulit. Bisa menampung untuk bisa tidur di situ. Subang ini belum punya mes untuk di luar. Tadi mungkin ya, di Kas pernah ada ya. Di Cipayung ini ya. Permain Liga ya, saya ingat pernah di situ. Tapi bapak dengan Iwan Henry. Iya, tapi dengan uang pribadi untuk bikin sekret. Nah, mahasiswa yang ada di Subang, saya ada mahasiswa yang punya keinginan tinggi. Kalau saya berharap kepada teman-teman semua yang punya, yang sekarang masih aktif organisasi mahasiswa, tolong diaktifkan terus. Jadi biar ada praktek ketika ada mahasiswa yang tidak sangat bayar uang kosan. Karena saya ingat zaman saya jadi ketua Kompas, setelah saya selesai, ada teman saya bunuh diri karena tidak bisa. Ada waktu itu usulannya ada karena putus, ada karena orang tua, ada karena tidak bisa bayar untuk praktek. Saya tidak mau ada itu terjadi lagi, orang Subang sampai bunuh diri karena urusan kuliah. Selain kita akan menyediakan beasiswa masyarakat yang kurang mampu dan berprestasi, kita juga akan mengembangkan potensi-potensi yang ada di setiap daerah. Jadi nanti teman-teman SD, SMP, SMA, dan saya tadi nyambut tadi ada hampir 200 juta ya Pak yang berjasa. Tidak. Ya, kita laporan aja karena memang banyak tunggakan. Kami sudah sampaikan orang tuanya, kami berikan, dan itu dari semenjak COVID, SMA Muhammadiyah Subang ini sudah mengeluarkan istilahnya mengimpakkan sekitar 200 sejak 2021. Itu. Mau dicatat kalau jadi bupati tolong diganti. Siap. Itu hal kayak itu yang saya tidak mau lagi kenal. Adalah masih ada siswa-siswa yang tidak mampu bayar, akhirnya kayak gitu. Nanti mungkin kayak ini juga yang menjadi tugas berat pemerintah. Ini makanya pemerintahnya harus ngurus itu bukan hanya sekolah negeri, sekolah swasta juga harus terus, sehingga tidak ada lagi rame-rame keluar siswa tidak bisa menembus ijazah. Yang jelek itu kan selain sekolahnya, pemerintahnya juga bisa. Seakan-akan kesannya tidak ngurusin hal itu. Jangan sampai kedepannya ada hal itu lagi. Makanya kita perlu penekanan, kita perlu kolaborasi antara pemerintah dengan sekolah-sekolah swasta. Toh sekolah swasta itu ya Pak, mana dengan adanya zonasi, pemerintah harus berterima kasih di sekolah swasta. Ya, kalau tidak ada sekolah swasta, sekolah di mana itu anak-anak kita? Jaring pengaman. Nah, yang tidak bisa masuk ke zonasi itu kan sangat banyak, dan itu kalau tidak ada sekolah swasta, dan kita harus membuat sekolah swasta ini bisa setidaknya sama dengan sekolah negeri. Entah nanti sistem pembiayaannya, entah nanti seperti apa yang bisa kita lakukan. Siap, siap memberi masukan. Siap, nanti saya akan tampung semua Pak. Lalu masuk ke lingkungan. Kang siapa namanya tadi? Kang Aris. Kang Aris, terima kasih banyak dari Pantura. Jadi memang saya selalu bilang akan selalu ada yang menerima dan tidak menerima. Tapi peran pemerintah harus menyinkronkan yang menerima dan tidak menerima itu sehingga mendapat manfaat yang sama. Saya ketika zaman saya di Dewan Provinsi, saya pernah reses di KUD apa ya namanya saya lupa, yang perbatasannya sudah ke Indramayu kesananya, terbelah oleh sungai, setelah sungainya Indramayu. Waktu itu mereka menginginkan adanya pemecahan lemak, karena katanya kalau lagi abrasi itu kolok kan. Cuma permasalahan waktu itu apa? Saya nggak bisa ngasih bantuan karena wilayahnya cuma di dua. Sebelah sini yang wilayah Subang, sebelah sini Indramayu kan. Nah itu hal. Jadi kalau masalah pertimbang, ada daerah yang udah kalau saya udah 2 kali datang ke sana. Saya udah tahu ada rumah yang di sini air laut, rumah di bawah kan. Yang sampai itu rumah itu udah tenggelam, dan itu udah walaupun udah pakai
apa namanya, membatas, masih aja tetap air masuk. Makanya udah nggak bisa dihuni lagi di rumah. Nah makanya kan saya juga ingin menerapkan kepada para industri nanti yang masuk sini, menerapkan pemeliharaan dan melihat sisi lingkungan hidupnya ketika mereka mendirikan perusahaan-perusahaan yang ada di situ. Saya tidak mau mempermudah izin lingkungan hidup hanya untuk menarik investasi yang banyak ke Kabupaten Subang. Saya juga tidak mau. Saya tidak mau mengorbankan ekosistem yang ada di Kabupaten Subang hanya untuk masuknya industri-industri yang pada akhirnya itu akan merusak kabupaten kita, khususnya daerah Pantura. Saya sering mendengarkan nelayan yang teriak, hari ini tidak bisa melaut, bahkan on laut harus ke tengah laut. Nah itu memang program itu. Nah saya dengan Kang Haris, kalau bisa kapan kita ke sana, saya ingin mendengarkan langsung dari para petani, dari para nelayan, termasuk petani yang sawahnya akan tergusur oleh zona industri itu. Saya ingin hadir ke sana, saya ingin tahu secara keseluruhan apa yang sebetulnya mereka inginkan. Apakah lahan pertanian yang tetap dipertahankan? Apakah mereka ingin ya sudah lahan pertaniannya ini, tapi kita ingin kompensasi yang lain, penerimaan pekerjaan atau bantuan atau apa? Saya ingin, kalau bisa kata saya kita kesana kan. Kebetulan saya hari Senin, mulai hari Senin jadwal saya Pantura. Nah, saya minta nomor akan, kita berangkat ke sana bareng-bareng. Kita cek wilayahnya, termasuk jembatan ini. Sudah hancur sekarang. Sudah hancur kan sekarang? 200 juta itu. 200 juta. Antasari. Karena tidak punya perencanaan dan tidak AMDAL. Nah itu yang saya bilang, bikin pemerintahan itu kan tidak segampang kita apa ya? Siapa mau ngurus pemerintah itu dilibatkan. Cuma memang paling penting dalam pemerintahan itu perencanaan. Kita nggak mungkin mau membangun ujung-ujung, misalkan kita bikin jembatan 200 juta uang keluar, tapi ujung-ujungnya ambruk. Nah itu kan perencanaannya kurang. Kita harusnya ingin tunggu secara detail, lebih baik anggarannya agak tinggi, tapi bisa jangka panjang, bisa terasa dampaknya oleh masyarakat. Jangan sampai hanya untuk seremonial, hanya untuk apa? Exposure, sehingga ujung-ujungnya ambruk. Jangan sampai seperti itu. Kita butuh perencanaan yang matang untuk membangun Kabupaten Subang ini. Termasuk tadi jalan 270 km ya, yang menjadi insya Allah kan belum bagus. Yang situ bagus. Iya belum bagus. Saya masih bolong. Saya sempat ngomong tuh, ada tim saya tuh, cukup jalan yang bolong, cukup gigi yang bolong, jangan. Makanya ini jalan terminal semua. Saya ini kan tentang 270 km jalan yang masih rusak. Yang jelas, yang akan saya tekankan jika saya jadi bupati selama 5 tahun ke depan, saya akan memprioritaskan membangun jalan yang masih kurang bagus, jalan yang masih jelek, dan saya akan mengedepankan pemerataan. Saya tidak akan membangun jalan ke desa ke rumah saya untuk diaspal, tidak, karena ini jalan tidak dilalui oleh banyak orang. Saya akan memprioritaskan jalan yang dilalui oleh banyak orang, jalan yang menjadi penyambung roda ekonomi antar desa, antar kecamatan. Akan saya bangunkan jalan yang prioritaskan untuk membangun perekonomian yang ada di satu wilayah. Saya akan mengedepankan pemerataan yang berkeadilan. Maksudnya pemerataan keadilan itu kan kita tidak bisa meratakan semua daerah Sama. adil. Itu bukan berarti bisa ngasih makan sama ke setiap orang kan? Ada orang yang perlu dikasih makannya 2 karena dia udah kelaparan, ada yang cukup dikasih 1 juga dia selesai. Jadi kita sistem keadilannya harus kita tegakkan, termasuk dalam pembangunan. Kita ingin pembangunan kita adil dan merata. Kita bangun daerah-daerah yang memang harus dibangun. 270 km dari itu kita akan bayarkan, kita akan selesaikan dengan sistem pemerataan. Gak perlu kita buka jalan lain, kita membangun jalan yang baik kalau jalan yang harusnya harusnya jalan lurus saja masih jelek. Termasuk jalan-jalan dan lain itu tugas bupati, karena jalan itu kan dibagi jalan provinsi, kabupaten, jalan nasional. Jalan kabupatennya akan kita benarkan ada APBD kita.
Jalan provinsinya akan kita bangunkan dengan saya akan minta kepada teman-teman saya, rekan-rekan saya, jalur saya yang ada di Provinsi Jawa Barat untuk membantu menolong di sini, termasuk jalan nasionalnya. Insya Allah mudah-mudahan 5 tahun ke depan saya ingin jalan Kabupaten Subang sudah sangat mulus, maupun jalan pertanian, jalan desa, jalan kabupaten. Insya Allah mudah-mudahan 5 tahun ke depan bisa kita atasi tentang ini. Amin. Tadi HIPS, IPS tadi ya, HIPS ini memang saya pernah disinggung masalah ini jujur oleh ibu saya kan. Ibu saya bilang waktu itu, Subang HIP-nya besar, tinggi. Ya. Jadi ini kayaknya yang sering berjalan bahaya ini. Sekarang kan berapa? 2006 itu sampai 2008 saya kerja volunteer dari FHI, Rohat Internasional. Saya punya datanya berapa, kemudian istilahnya apa, penguatannya berapa, dan pelanggannya berapa. Saya punya data semua. Dan saya serahkan ke Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Nah itu data itu akan tetap menjadi data jika tidak ada tindak lanjut dari pemerintah. Ya mudah-mudahan dengan adanya tol ternyata juga menurun sebetulnya. Ya. Setidak-tidaknya itu di pasar Pamanukan itu sudah sekarang saya pantau agak menurun. Kalau di zaman itu luar biasa. Saya laporan saja bahwa saya memang usianya sudah tua, sehingga apa yang diomongkan ini yang pernah mengalami. Ya. Ya makanya kan insya Allah kedepannya kita ingin menekankan. Saya juga malu ya kalau Subang terkenal maka indeks HIV/AIDS-nya tinggi. Ya. Ini kesannya kayak mau kan HIV/AIDS itu identik dengan hubungan seks ya. Iya. Dan itu di Pantura yang. Iya. Dan itu di Pantura. Dan itu sebetulnya buat orang Subang. Dan makanya dari itu kita harus punya norma-norma yang kita tingkatkan nantinya Pak. Kita akan tindak tegas, kita akan buat aturan-aturan yang tegas tentang sebenarnya sampai hari ini kalau di daerah kota selatan sebetulnya ada tapi tidak tinggi. Dan biasanya orang Subang, iya. Misalnya itu orang Indramayu biasanya yang nggak tahu kalau bisa itu yang mengatakan orang Indramayu terus. Pak izin, sebenarnya ketika saya berdiskusi dengan Pak Kadis Proklamasi beberapa waktu yang lalu, justru Subang kalah ya. Oh Subang kalah. Berarti, nah itu. Makanya ada jalur dulu itu kan jalur mas. Sekarang ada tol. Gitu ya. Ini sekedar ini kewawasan saja. Saya tidak tahu di situ ya. Jadi gini Pak, yang dibilang sama Kang Dika ini, jadi kasus terbanyaknya itu memang muncul dari homo atau LGBT yang baru, yang besar. Jadi kita nggak berbicara tentang Pantura, Selatan, ya itu yang harus jadi perhatian gitu. Ya. Karena memang harusnya muncul dari ini kan salah satu faktor untuk kita percepatan indeks pembangunan manusia ya. Betul. Memang salah satunya. Ini apa nih Kang? Biar angkanya nggak dulu banyak. Ini kan 3.000 ya Kang? Iya. Oke, boleh tepuk tangan dulu teman-teman. Kita dengerin dulu aja solusi konkret dari Kang Le ya. Kalau nanti diskusi tambahan. Ya, intinya salah satu indeks HIV itu kan memang LGBT. Memang maraknya di Kabupaten Subang ini tentang hubungan sesama jenis. Kalau bisa saya ingin ada datanya kan. Kalau bisa saya minta datanya pelaku LGBT di Kota Subang tersebarnya di mana saja, kawanannya mana saja. Maksudnya, mohon maaf ya, saya berbicara ini. Menyukai sesama jenis itu kan sebetulnya apa ya itu? Agak nggak enak saya ngomong ini. Sesuatu hal yang tidak semestinya dan itu sebetulnya bisa diperbaiki, bisa diobati. Orang yang biasa melakukan hubungan itu bisa diobati, ada obatnya lah, maksudnya ada obatnya dengan kita memberikan pemahaman-pemahaman ilmu agama. Itu kan salah satunya mereka kekurangan ilmu agama bahwa yang semestinya tidak dilakukan. Makanya mungkin salah satu cara kita penanganan kita ingin dulu kita mencari datanya, karena kita butuh data pasti, data konkret, di mana penyebaran laku dan LGBT itu tersebar di
misalkan kalau di kota di desa mana saja, segmen lingkungannya. Karena LGBT itu yang saya tahu mereka itu berkelompok. Jarang, perorangan jarang. Ya pun ada perorangan, tapi ujung-ujungnya mereka ada kelompoknya. Nah, saya ingin tahu di Subang ini komunitasnya, kelompoknya di mana, berapa orang. Nanti kita akan tekankan, kita memberikan pelajaran-pelajaran, satu mungkin tentang kesehatan, kedua tentang agama, karena harus ada pendekatan-pendekatan itu. Dan mohon maaf, saya tidak, kalau saya berpendidikan kan, tahu saya jadi bupati, saya hilangkan, saya ngawal-ngawal, enggak. Karena apa? Pendekatan dengan hal seperti itu harus pelan-pelan. Nggak bisa kita langsung buang. Mohon maaf, walaupun di Al-Quran disebutnya yang sesama jenisnya harusnya dibakar, betul tidak? Cuma kan kita tidak bisa menerapkan itu. Tapi kita secara baik-baik, kita harus melakukan pendekatan yang persuasif sehingga nanti orang-orang yang karena itu yang menjadi indeks utama itu setidaknya bisa pelan-pelan kita tarik dan kita sadarkan. Dan di situ butuh juga peran pemuda-pemuda, butuh juga peran-peran ruang lingkungan yang ada. Jadi kalau kita secara langsung kita harus berfokuskan tentang hal ini. Dan nanti makanya kita coba buat dengan dinas sosial, dengan dinas kesehatan, kita cek di mana penyebarannya, ruang lingkup mana saja yang sudah terkena, kita masuk di situ, kita kasih pemahaman, kita kasih pembelajaran, kalau perlu pengobatannya ada yang lain kita lakukan pengobatannya, kayak gitu Pak. Mungkin nanti teman-teman HMI dilibatkan kan untuk jadi untuk pendekatan. Betul itu dulu kita Oke kan? Oke, alhamdulillah baik, terima kasih. 2,5 jam sudah di sini. Kang Ray, terima kasih diterima berbagai pertanyaan yang itu spontan dari teman-teman yang berdasarkan riset juga dari luar biasa, sampai data, sama pengalaman ya. Antusias juga. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman, termasuk juga Kang Ray yang 2,5 jam standby siap menjawab berbagai pertanyaan yang senang Pak. Yang tidak kita prediksi pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Semoga kita ada ruang-ruang diskusi baru. Teman-teman dari berbagai komunitas boleh mengusulkan ke kita kolaborasi dengan Pasundan Refresh. Boleh fokus nanti buat kegiatan diskusi tentang apa. Kita bedah lagi karena momen pilkada masih 30 hari lagi ya kan. Misalkan ya kita ada ruang khusus bahas pendidikan, waktu khusus. Mangga kita tempat di Pasundan bisa. Ya, ada kita makan kan. Sekaligus closing statement ya kan. Closing statement lah. Closing statement ya. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pasundan Refresh yang sudah mengadakan acara ini. Memang acara ini acara yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh anak-anak mahasiswa, oleh anak-anak kaum intelektual untuk melihat calon pemimpin mereka lewat gagasannya, bukan lewat balihonya, bukan lewat fotonya saja, tapi karena masyarakat ini butuh paham pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan yang dimiliki para calon. Saya terima kasih, termasuk kepada teman-teman mahasiswa yang telah hadir, saya terima kasih. Dan saya mau memberitahukan, saya sebetulnya ingin hal seperti ini terjadi terus-menerus. Terlepas saya sekarang masih calon ataupun nanti kata Tuhan mentakdirkan saya jadi bupati, saya ingin ada ruang publik seperti ini. Makanya salah satu hal saya itu ingin membuat nantinya ketika saya memang sudah jadi, bukannya saya tidak ingin ada demo, saya akan menerima masukan syarat demo apapun itu saya akan terima. Cuman saya akan tetap membuat setiap 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali yang namanya desak Pak Bupati. Jadi masa itu luar untuk saya selama 3 bulan saja silahkan teman-teman kritik, teman-teman kasih saran, teman-teman unek-unek, teman-teman silahkan. Dan nanti ketika saya memimpin, saya jadi bupati, hal itu akan saya lakukan setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali. Akan ada yang nama desak Pak Bupati, di mana silakan teman-teman kritiki saya, teman-teman, ya emang itu sebetulnya dari kemarin saya udah bikin acara itu Pak, dari zaman sekarang saya mau bikin desakan Ray sebetulnya. Cuman karena Pasundan udah bikin acara kayak gini, udah nanti kalau masih kurang nanti kita bikin lagi acaranya biar teman-teman bisa mengulik. Karena saya ingin mengajarkan kepada teman-teman semua bahwa saya bukan pemimpin yang anti kritik, saya bukan pemimpin yang akan berjalan sendiri tanpa mendengar masukan dari masyarakat. Saya akan jadi pemimpin yang mendengar apa yang diperlukan masyarakat. Saya ingin jadi pemimpin yang tahan dengan kritik dan mengimplementasikan kritikan itu menjadi sesuatu hal yang positif.
Terima kasih. Oke. Kang, untuk Desa Kangre nanti setelah jadi Pak Bupati, Pak Sunan siap memfasilitasi. Boleh kalau mau foto bersama teman-teman, boleh. Ini barangkali kayak bisa. Saya boleh ke teman-teman media yang mau doorstop juga boleh ya, nanti sudah foto bersama. Jangan banyak-banyak. Saya berapa kali ke komisi ini? Oh, nggak apa-apa. Bu Dina komisi 5. Oh, saya ada pesan aja. Saya ngurusnya pemekaran, Kak. Desa ini. Ada siapa nih? Pak Sundanya ada kaki. Oh, Gus Abdul Hadi. Oh, Pak Sundanya Pak kayaknya Pak ada pesan aja. Oh ya udah, balik kanan aja, balik kanan. Nah. Ya, kemana nih? Ih, arah rudut kuat. Boleh mundur Pak. Ya, emang ini dilaporin ke apa Pak? Apa kan diskusi? Masuk Pak Bangker tadi. Wah, saya Tim Pak Sudan mana? Tim Pak Sudan sini ikut. Ayo, Pak Sudan. Ayo, di bawah gabung. Dari ikut sampai pegang. Kita siapa aja? Adi. Mohon izin sekali. Gue lihat sini semuanya. 1, 2, 3. Boleh merapat lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Minggu depan antar saya ya, kita ke sana. Ditang-tang langsung dah kan. Ini Kang Sup, kayaknya yang pendidikan memang harus dikuliti nih. Kang Ray boleh minta ininya statementnya terkait acara dari mimbar pemimpin ini, Kang Ray? Ya, Testimoninya. terima kasih Pesunan Express sudah mengundang saya di mimbar pemimpinan ini. Saya sangat mengapresiasi Pesunan Express yang sudah mengadakan acara ini karena memang esensinya hari ini kita sedang pesta demokrasi dan masyarakat berhak tahu dan wajib tahu isi gagasan dari para calon pemimpinnya. Jangan sampai nanti masyarakat memimpin itu hanya karena faktor melihat dari baliho ataupun dari media cetak tanpa melihat secara langsung, tanpa mendengarkan secara langsung isi gagasan dari para calon pemimpinnya itu. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman mahasiswa juga tadi yang sudah bertanya, sangat luar biasa banyak pertanyaan yang ada pertanyaan yang membuat saya sadar, ada pertanyaan yang luar biasa tentang tenaga kerja, tentang pendidikan, tentang lingkungan hidup. Saya sangat mengapresiasi teman-teman mahasiswa, teman-teman Pesunan Express yang sudah ada di acara ini. Baik Kang, untuk kan tadi ada beberapa masukan dari teman-teman nih untuk diselenggarakan lagi atau barangkali ada lagi. Nah ke depan mungkin akan ada lagi atau gimana Kang? Ya, harusnya ada lagi. Nah nanti juga insya Allah mungkin mudah-mudahan, karena sebetulnya acara seperti ini tadinya saya mau bikin, cuman karena Pesunan Express sudah bikin duluan, alhamdulillah hari ini saya datang. Mungkin ke depannya kita bisa bikin lagi kayak gini, dan insya Allah doakan jika saya jadi bupati, setiap 6 bulan saya akan bikin yang namanya Desa Kang Bupati, di mana bupati di situ bisa mendengarkan kritik dan saran dari seluruh masyarakat, sehingga setiap 6 bulan sekali akan ada perubahan-perubahan, 6 bulan sekali akan ada evaluasi-evaluasi dari bupati tentang pengaduan dari masyarakat, kayak gitu kan. Oke, kalau terkait mungkin dari gagasan, mungkin tidak takut untuk ditiru kan? Ya, saya sangat tidak takut ditiru ya, karena memang ya saya sekalian klarifikasi ya. Betul. Karena kemarin ada yang mempertanyakan kenapa Paslon 2 hari Jumat. Betul. Saya diundang oleh pihak Pesunan Express. Pesunan Express sudah memberikan jadwal ke saya itu hari Kamis. Namun karena waktu itu hari Kamis itu saya sudah ada janji dengan masyarakat yang tidak bisa saya tinggalkan. Akhirnya saya mengajukan ke Pesunan Express, bahkan memintanya hari Rabu saja. Saya jadi peserta pertama saja. Cuman karena waktu itu katanya pihak paslon lain sudah ada yang confirm untuk datang hari pertama, akhirnya saya disimpan di hari Jumat seperti itu. Dan insya Allah saya tidak akan meniru, maupun saya juga berharap program yang saya tadi sebutkan tidak ada yang ditiru.
Mungkin dari pesan dan harapan dari adanya acara hari ini, Kang, mungkin apa? Ya saya sangat senang ya dengan adanya acara ini. Ini bisa membuka pemahaman baru untuk teman-teman, bisa membukakan pemikiran teman-teman tentang calon bupatinya yang mau dipilih nanti. Karena memang ini calon bupati yang ada 3 sekarang ini wajib hukumnya dicek gagasannya, diuji gagasannya oleh teman-teman mahasiswa. Kang, nanti akan ada debat kan minggu, gimana nih persiapannya? Udah siap ya? Alhamdulillah, siap data, siap program, siap dengan hal-hal yang menurut kita itu benar dan harus dilakukan. Oke, mantap. Hatur nuhun, Kang. Siap, hatur nuhun.